Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Muhammad Hafiul Ikram dari kelas 9B. Hari ini saya akan membahas materi tentang peran KTT PBB dalam menyelesaikan isu global perubahan iklim. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, kita gali dulu nih latar belakang KTT PBB. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau biasa disebut PBB merupakan organisasi internasional yang berperan dalam menjaga perdamaian, keamanan, dan kesejahteraan dunia. Salah satu isu global yang semakin mendesak adalah perubahan iklim yang mengancam lingkungan, ekonomi, dan kehidupan manusia. Untuk menangani masalah ini, PBB mengadakan berbagai konferensi tingkat tinggi tentang perubahan iklim. Salah satunya adalah Conference of the Paris (COP) di bawah Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC). KTT ini pertama kali diadakan pada tahun 1995 dan terus berlanjut setiap tahun dengan tujuan menetapkan kebijakan global untuk mengatasi perubahan iklim. Salah satu pencapaian terbesar dalam KTT ini adalah Perjanjian Paris 2015 (COP21), di mana negara-negara dunia sepakat untuk membatasi kenaikan suhu global di bawah 2 derajat Celcius dengan target ideal 1,5 derajat Celcius. Namun, tantangan besar masih dihadapi dalam implementasi kebijakan ini, sehingga KTT PBB terus menjadi forum utama dalam negosiasi dan evaluasi komitmen iklim negara-negara di dunia. Sekarang, kita akan masuk ke isu yang dibahas dalam KTT PBB tentang perubahan iklim. Yang pertama adalah pengurangan emisi gas rumah kaca. Upaya global untuk mengurangi penggunaan bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas. Penerapan energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan hidro untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Yang kedua adalah adaptasi terhadap dampak perubahan iklim. Strategi untuk membantu negara-negara menghadapi bencana iklim seperti banjir, kekeringan, dan badai. Perlindungan terhadap ekosistem yang terdampak seperti hutan hujan dan terumbu karang. Yang ketiga adalah pendanaan iklim untuk negara berkembang. Bantuan keuangan dari negara maju kepada negara berkembang untuk membangun infrastruktur ramah lingkungan. Investasi dalam teknologi hijau guna mendukung transisi energi yang lebih berkelanjutan. Yang keempat adalah peran sektor swasta dan inovasi teknologi, mendorong perusahaan untuk mengembangkan teknologi ramah lingkungan dan mengurangi jejak karbon. Inovasi dalam transportasi hijau seperti kendaraan listrik dan sistem transportasi publik berkelanjutan. Yang kelima adalah kerjasama internasional dan kebijakan global. Pembuatan kebijakan yang mengikat untuk memastikan negara-negara memenuhi target iklim mereka. Negosiasi antar negara untuk mengatasi perbedaan kepentingan dalam kebijakan iklim global. KTT PBB tentang perubahan iklim terus menjadi forum utama dalam membangun kerjasama internasional, menetapkan kebijakan iklim, dan mencari solusi terbaik untuk menyelamatkan bumi dari dampak perubahan iklim. Sekarang kita akan masuk ke bagian kesepakatan atau solusi yang dihasilkan. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB telah menghasilkan beberapa kesepakatan dan solusi penting untuk mengatasi perubahan iklim. Di antaranya, yang pertama adalah Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC). Ini adalah perjanjian internasional yang bertujuan untuk menstabilkan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer pada tingkat yang akan mencegah gangguan antropogenik berbahaya terhadap sistem iklim. UNFCCC menyediakan kerangka kerja bagi negara-negara untuk bekerja sama dalam mengurangi emisi gas rumah kaca, melakukan bantuan pendanaan di negara maju terhadap negara berkembang untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan. Yang kedua, Protokol Kyoto. Ini adalah perjanjian internasional yang mengikat secara hukum yang menetapkan target pengurangan emisi gas rumah kaca bagi negara-negara industri. Protokol Kyoto diadopsi pada tahun 1997 dan mulai berlaku pada tahun 2005. Yang ketiga, Perjanjian Paris.
Ini adalah perjanjian internasional yang bertujuan untuk membatasi pemanasan global hingga jauh di bawah 2 derajat Celcius dan mengupayakan untuk membatasinya hingga 1,5 derajat Celcius dibandingkan dengan tingkat praindustri. Perjanjian Paris diadopsi pada tahun 2015 dan mulai berlaku pada tahun 2016. Selain kesepakatan-kesepakatan ini, PBB juga telah mengambil berbagai tindakan untuk mengatasi perubahan iklim, termasuk yang pertama, mempromosikan energi terbarukan dan efisiensi energi. Yang kedua, melindungi hutan dan ekosistem lainnya. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran publik tentang perubahan iklim. Dan yang terakhir, konferensi tingkat tinggi KTT Perubahan Iklim PBB atau Conference of the Paris COP yang diadakan setiap tahunnya untuk membahas dan membuat kesepakatan baru mengenai perubahan iklim. PBB terus bekerja untuk mengatasi perubahan iklim dan membantu negara-negara untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan beradaptasi dengan dampak perubahan iklim. Sekarang kita bahas nih dampak KTT PBB terhadap dunia. Kesepakatan PBB tentang perubahan iklim seperti perjanjian Paris memiliki dampak yang sangat besar bagi dunia loh. Berikut adalah beberapa dampak utamanya. Dampak yang pertama, pengurangan emisi gas rumah kaca. Nah, kesepakatan ini mendorong negara-negara untuk mengurangi emisi gas rumah kaca mereka. Tujuannya adalah untuk membatasi kenaikan suhu global. Ini berarti beralih dari bahan bakar fosil ke energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin. Yang kedua, transisi ke energi bersih. Kesepakatan ini mempercepat transisi ke ekonomi rendah karbon. Ini menciptakan peluang untuk inovasi dan investasi dalam teknologi hijau. Adaptasi yang ketiga, adaptasi terhadap perubahan iklim. Kesepakatan ini juga menekankan pentingnya membantu negara-negara beradaptasi dengan dampak perubahan iklim yang sudah terjadi. Ini termasuk membangun infrastruktur yang lebih tahan terhadap bencana alam dan mengembangkan praktik pertanian yang lebih berkelanjutan. Yang keempat, kerjasama internasional. Kesepakatan ini mendorong kerjasama internasional dalam mengatasi perubahan iklim. Negara-negara bekerja sama untuk berbagi pengetahuan, teknologi, dan sumber daya. Yang kelima, perubahan kebijakan. Kesepakatan ini mempengaruhi kebijakan nasional di banyak negara, mendorong peraturan yang lebih ketat tentang emisi dan investasi dalam energi terbarukan. Yang keenam, kesadaran global. Kesepakatan ini meningkatkan kesadaran global tentang pentingnya tindakan iklim, mendorong individu, bisnis, dan organisasi untuk mengambil bagian dalam upaya mengurangi emisi. Secara keseluruhan, kesepakatan PBB tentang perubahan iklim bertujuan untuk menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan bagi planet ini. Sekian dari saya, Muhammad Hafizul Ikram. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.